Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah akan menjadi renungan kita bersama di hari ini sambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman-Nya berkata demikian. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita kuasa Yesus Kristus. Dari ayat ini kita akan belajar kuasa Yesus Kristus yang menunjukkan dan mempertontonkan akan keilahiannya. Karena itu kita tidak salah bila kita menyembah Dia, kita tidak salah bila kita mempertuankan Dia, tidak salah kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, karena memang Dia punya kuasa akan hal itu. Secara khusus dalam konteks Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 ini, kita akan belajar kuasa Yesus Kristus. Ada dua kuasa Yesus Kristus yang menonjol dalam ayat ini. Dalam ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kuasa Yesus yang pertama dari sini adalah kuasa dalam mengajar. Karena Yesus mengajar tidak mengajar seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Karena itu orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus. Kenapa mereka takjub? Karena Yesus mengajar dengan kuasa. Bukan dengan kata-kata biasa, bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi itu semua karena kuasa Yesus dalam mengajar orang-orang banyak pada waktu itu. Sehingga semua mereka takjub, mereka semua heran, mereka semua kagum akan pengajaran Yesus. Kuasa dalam mengajar, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kuasa mengajar seperti Yesus ini, kita pun harus memilikinya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya orang lain boleh takjub mendengar pengajaran kita hamba-hambanya. Karena itu kuasa kita membutuhkan. Dan saya percaya hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menolong dan memampukan kita untuk kita bisa juga memiliki kuasa Yesus Kristus secara khusus dalam mengajar. Sekarang ini kita mendapati pengajaran-pengajaran yang dangkal, yang akhirnya membuat iman umat dangkal juga. Karena itu kita butuh pengajaran-pengajaran yang berkuasa, sehingga orang-orang lain juga takjub mendengar pengajaran-pengajaran kita seperti orang-orang lain yang mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa. Jadi kita harus mengajar dengan kuasa. Bukan dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus kita mengajar. Sehingga mereka yang mendengarkannya takjub, mendapat berkat, sehingga memahami firman secara baik, sehingga mereka punya iman atas dasar pemahaman yang baik akan firman. Seringkali kita mempercayai yang kita tidak tahu. Seringkali kita mengimani yang tidak kita tahu. Karena itu kita sedang membangun gunung es. Harusnya kita percaya yang kita tahu. Sehingga kalau kita percaya yang kita tahu, pasti itu percaya yang kokoh, percaya yang kuat.
Jadi mari kita belajar kuasa Yesus Kristus, secara khusus kuasa dalam mengajar. Yang kedua, kuasa Yesus Kristus ayat 23 sampai 26, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ini yang kita lihat, kuasa Yesus yang kedua adalah kuasa mengusir roh jahat. Ketika roh jahat menghindap kepada seseorang dan Yesus langsung menghardiknya, dan firman Allah berkata akhirnya roh jahat itu keluar dari orang itu. Sehingga respon orang banyak pada waktu itu ayat 27, mereka semua takjub karena kuasa Yesus Kristus dalam mengusir roh jahat. Kuasanya inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Salah satu bukti yang nyata bahwa Yesus itu Tuhan, Allah yang patut dan layak kita puji dan kita sembah, karena kuasanya dalam mengusir roh jahat. Dan saya percaya ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kuasa Kristus itu juga Dia berikan bagi saudara dan saya dalam mengusir kuasa-kuasa kegelapan, dalam mengusir kuasa-kuasa roh-roh jahat. Karena firman Allah berkata bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada. Yaitu ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka Roh Kudus hidup tinggal dalam diri kita. Dan itulah kuasa yang lebih besar dari segala roh-roh apapun juga, termasuk roh-roh jahat. Jadi Yesus itu punya kuasa mengusir roh-roh jahat. Sehingga kita murid-muridnya, kita umatnya, kita yang percaya kepada Dia, kita juga diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat seperti yang Yesus lakukan. Ini yang kita lihat dari kuasa Yesus Kristus, yaitu kuasa dalam mengajar, kuasa mengusir roh jahat. Biarlah ini juga ada dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan kuasa Yesus Kristus, yaitu kuasa dalam mengajar, kuasa dalam mengusir roh jahat. Tuhan, kami rindu supaya kuasa itu juga Engkau berikan bagi kami, sebagai umat, sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga kami juga memiliki kuasa dalam mengajar, tapi juga kuasa dalam mengusir roh-roh jahat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.